Atap rumah salah seorang warga di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Samaan, Klojen, Kota Malang ambruk saat diguyur hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, sementara pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Atap rumah milik Suharno, warga Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 1, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Selasa malam ambruk. Atap rumah tersebut ambruk saat terjadi hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa siang hingga malam hari. Diduga atap rumah ambruk karena kondisi bangunan yang sudah tua. Suharno, pemilik rumah, mengatakan atap rumahnya ambruk sekitar pukul 7 malam. Sebelum ambruk, terjadi hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba atap rumahnya langsung ambruk. Saat kejadian, ia bersama istri dan kakak iparnya, mereka kemudian berlari menyelamatkan diri. Pemilik rumah juga belum memperkirakan total kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut. Meski sudah dilihat oleh BPBD Kota Malang, namun hingga Rabu pagi, atap rumah warga yang ambruk tersebut belum dibersihkan dan dilakukan perbaikan. Sementara akibat kejadian ini, pemilik rumah untuk sementara diungsikan ke rumah tetangganya. Kemarin kan 2 hari ini kan di sini hujan deras dan angin kenceng kan. Pada saat hujan yang hari pertama itu memang kenceng tapi tidak ada masalah. Pagi saya betulkan yang bocor-bocor kena angin itu sampai sore. Terus kebetulan mau ba'da maghrib itu, setelah ba'da maghrib itu ada suara barang petek kayak tikus atau kucing lewat itu di plafon kan. Saya kira kucing. Saya cari ke atas sama naik tangga lagi. Saya senter kan, ternyata tidak ada. Setelah saya turun kira-kira 5 menit, ambrol dia. Jadi sifatnya sporadis. Untung juga nggak ada korban. Pak, saat kejadian kondisi rumah berapa orang, Pak? Yang ada di dalam 3 orang. Kebetulan istri saya sama adiknya di luar. Dia sudah merasa, gak enak pikiran saya, ini jangan-jangan mau roboh. Dia bilang gitu, karena suara kretek-kretek ini nggak berhenti-berhenti gitu. Kayak ada pasir jatuh gitu loh, kretek-kretek. Bentar lagi kretek-kretek gitu. Dia udah lari keluar duluan. Bener ternyata. Setelah 5 menit dia keluar, ambrol dia. Pak, ini pakunya roboh semuanya atau sebagian? Iya 90%. 90% ini. Pak, kerugian kira-kira mencapai berapa? Wah, kalau masalah kerugian tadi malam juga sudah dikonfirmasi, saya tidak bisa menjawab. Saya bilang mungkin dari BPBD yang tahu gitu kan. Karena nanti kan semua kan yang tahu kan dari pihak yang berwenang lah, katakan BPBD ya. Kalau kita bilang 50 juta, nah nanti iya kalau iya kan gitu kan dikirain kita. Pak, ini kondisi rumah kan atapnya semua ambrol. Untuk sementara tinggal di mana, Pak? Kebetulan saya sama anak saya kan ada di Singosari, ada di Lawang ada. Tapi saya sendiri di sini, tapi istri saya sama adik dan kakak ipar saya titipkan di rumah Bu Haji sebelah ini. Kebetulan Bu Haji kan ada kos-kosan dan beliaunya memerintahkan, menyuruh untuk tinggal di situ daripada jauh-jauh. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, dapur sebuah rumah warga di Jalan L.A. Sucipto, Blimbing, Kota Malang longsor akibat terus banjir saat hujan Selasa kemarin. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Bagian dapur rumah milik Sulaiman, warga Jalan L.A. Sucipto, Blimbing, Kota Malang, Selasa sore kemarin roboh akibat pelangsengan di pinggir kali yang longsor tergerus banjir. Saat itu, banjir yang terjadi akibat hujan deras menggerus pelangsengan yang kemudian menyebabkan longsor. Di saat longsor, bagian dapur rumah dan salah satu kamar tidur roboh terkena longsornya pelangsengan. Menurut saksi, saat kejadian terjadi hujan deras dan banjir, pelangsengan tergerus banjir sehingga longsor dan bangunan belakang ikut roboh. Selain bagian belakang rumah roboh, bangunan rumah tersebut juga terdapat beberapa retakan dan terancam roboh. Sementara, mengantisipasi adanya korban jiwa, pemilik rumah terpaksa melakukan perbaikan sementara dengan memberi bambu agar tidak kembali roboh. Saat ini penghuni rumah juga diungsikan ke rumah kerabatnya. Yang roboh ini bagian apa, Mas? Bagian dapur sama tengah ini. Mas, ini kan masih membahayakan ya. Untuk sementara gimana, Mas ini? Sementara ini ya nggak tahu harus gimana. Dilakukan perbaikan sementara atau gimana nih, Mas? Mau dibongkar ini. Mas, saat kejadian ada orang di rumah nggak? Pas kejadian nggak ada. Ada di luar semua. Oh. Ada di luar semua. Oh, tapi tahu sebelum kejadian ini mau tanda-tanda gitu ada, Mas?
Tahu, udah retak semua itu. Tembok-tembok itu. Ini karena apa Mas? Tergerus banjir atau gimana ini? Mas? Banjir. Airnya sangat tinggi di sini. Sampai fondasi atas ini kok. Mas, kira-kira kerugian sampai berapa sih Mas? Kalau kerugian itu mungkin ini harus total ini, harus semua total. Udah 100 Mas? Tahu juga ya. Mas untuk sementara tinggal di mana? Di sini atau masih? Sementara mesti di tempat anaknya, di tempat. Karena untuk menempati belum berani Mas ya? Nggak berani, soalnya kondisinya seperti ini. Simon Alfredo melaporkan. Ratusan warga di Kota Malang Rabu pagi saling berebut untuk mendapatkan minyak goreng saat operasi pasar yang digelar oleh UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Minyak goreng yang dijual pada operasi minyak ini jauh lebih murah, yakni Rp14.000 per liter dibanding harga di pasar yang mencapai Rp40.000 per 2 liter. Ratusan warga terlihat antri di pintu masuk kantor UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada Rabu pagi. Warga rela mengantri dan saling berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng saat operasi minyak yang dijual dengan harga murah. Untuk mendapatkan minyak goreng, warga harus membawa fotokopi KTP sebanyak 6 orang, kemudian mendapatkan nomor antrian. Alda, salah satu warga mengaku antri dari pukul 6 pagi. Ia terpaksa mengantri dan rela berdesakan untuk membeli minyak goreng dengan harga murah, karena harga minyak di pasar mahal yakni Rp40.000 per 2 liter. KTP maksimal 6 biji, Mas. 6. Satu KTP dapat berapa? Ya, 2 liter. ya. Satu KTP dapat 2 liter. Harganya berapa Mbak kalau di sini? 14.000. Antrinya mulai jam berapa tadi Mbak? Mulai jam 7 tadi. Dapat nomor antrian Mbak? Belum. Terus ini gimana? Setengah 9 udah habis. Setengah 9 sudah habis tadi. Masalah juga permohonan loh. Tapi ini nggak dapat nomor antrian atau kita aplikasi apa gimana ini Mbak? Ya tadi udah mulai pagi tadi antrian sampai sekarang belum dapat nomor saya. Sedangkan Tri Subiantoro, Kepala UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Jawa Timur mengatakan, untuk operasi minyak di Kota Malang dilakukan di 3 titik, yakni di Lawang, Tlogomas, dan Jalan Aris Munandar. Masing-masing titik disediakan 4.000 liter. Warga yang membeli juga dibatasi yakni 2 liter per warga. Operasi minyak yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Jawa Timur ini untuk membantu warga mendapatkan minyak goreng harga murah. Di mana minyak goreng yang dijual pada operasi minyak ini, yakni dengan harga Rp14.000 per liter. Sementara harga jual minyak goreng di pasar saat ini sudah mencapai Rp40.000 per 2 liter. Kami dari Disperindak Jawa Timur, itu untuk Kota Malang di drop di 3 unit, 3 titik di pasar di Lawang. Pelaksananya UPT PMPI dan teknologi kreatif. Di Malang juga di daerah Jalan Tlogomas. Yang kedua itu tanggal 17, yang kedua di UPT Aneka Industri dan Kerajinan, tapi di unit keramik yang di Malang ini. Itu tanggal 18 dan yang terakhir di kita tanggal 19 di UPT Perlindungan Konsumen Malang, Jalan Aris Munandar. Kalau kita melihat antusias masyarakat memang karena kita kan yang terakhir ya. Jadi memang ya wajar sekali dan kami juga sudah berkoordinasi. Kami juga melaporkan kegiatan kami di Kepolisian Sektor Klojen dan koordinasi dengan Bu Lurah, bahkan Pak Camat. Kami komunikasi serta dinas yang membidangi perdagangan di Kota Malang ini. Pak, berapa yang disediakan Pak? Masing-masing di 3 titik itu 4.000 liter. 4.000 liter. Pak, teknisnya ada kupon atau antrian atau langsung datang Pak? Memang kita coba sampaikan arahan, kita nyampaikan berupa kupon gitu. Dan kami tadi juga membuat semacam nomor antrian supaya lebih tertib harapan kami. Kami saya lihat ternyata ilmu masyarakat juga lebih banyak gitu. Pak, itu dibatasi Pak untuk warga yang membeli? Kami juga membatasi, dari kita juga umumkan itu masing-masing satu orang bisa membawa 6 KTP dengan 1 KTP 2 liter.
Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih banyaknya iklan reklame merusak dan membahayakan masih terpasang di pinggir jalan disayangkan banyak pihak. Akibatnya tidak hanya mengganggu pemandangan kawasan, juga bisa menimpa pengguna jalan apabila roboh ketika angin kencang datang. Beginilah pemandangan yang banyak dijumpai di hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Malang, khususnya di jalan utama. Space untuk iklan reklame berukuran sedang maupun besar sudah banyak yang dalam kondisi mengkhawatirkan akibat besi penyangga sudah rusak atau bahkan kropos, sehingga rawan jatuh ataupun patah. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Lawang dan Singosari, space untuk iklan reklame ini sudah banyak yang dalam kondisi rusak dan rawan runtuh, atau seng penutup terlepas ketika angin kencang bertiup. Namun sayang di beberapa lokasi belum terlihat ada penanganan oleh pihak pemasang, sehingga harus diwaspadai para pengguna jalan yang melintas. Menurut salah seorang warga menyayangkan kondisi ini karena bisa membahayakan pengguna jalan dan berharap kepada pihak terkait ada upaya pengamanan untuk memastikan space reklame masih aman. Di sepanjang Jalan Lawang Singosari sampai Karangploso terdapat cukup banyak papan reklame berukuran sedang dan besar di pinggir jalan yang harus diwaspadai khususnya saat ini di mana hujan sering turun dengan disertai angin kencang untuk mengantisipasi musibah iklan reklame runtuh menimpa pengguna jalan. Sebagai warga masyarakat saya melihatnya itu kayak gimana ya, sebetulnya kalau cepat ditangani malah kelihatan bagus, tidak kelihatan kotor. Kalau memang nggak dirawat mending dilepas sekalian. Apalagi sayang-sayangnya sudah mulai Iya, mengelupas itu. mulai melupas cat-catnya itu kan kalau nggak ditangani kan kelihatan malah kotor. Iya. Malah. Apalagi sekarang kan musim penghujan juga angin sudah mulai nih Pak ya. Iya. Mungkin rawan juga. Rawan untuk jatuh malah kalau tidak ada penanganan. Masih banyak jalan sepanjang Jalan Lawang masih Singosari Lawang saya masih lihat masih cukup banyak titik-titiknya Pak ya. Jadi harapan sebagai warga Pak ya. Harapan saya sebagai warga cepat-cepat ditangani, apalagi sekarang ini lagi musim hujan dan angin, malah rawan untuk kecelakaan malah. Iwan Hikmawan melaporkan. Hujan yang turun disertai angin kencang beberapa hari terakhir harus diwaspadai warga dan pengguna jalan. Musibah pohon tumbang dan reklame roboh bisa terjadi sewaktu-waktu menimpa dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan pengamanan pohon maupun banner iklan reklame. Beginilah pemandangan di sepanjang Jalan Raya Lawang, Singosari sampai Karangploso, Kabupaten Malang. Keberadaan pohon pelindung harus diwaspadai bersama, terlebih ketika hujan deras turun dengan disertai angin kencang. Bahaya patah dahan dan pohon tumbang bisa membahayakan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, serta bisa terjadi kapan saja. Angin yang bertiup cukup kencang harus diwaspadai para pengguna jalan karena di kawasan tersebut sudah sering terjadi patah dahan, pohon tumbang maupun baliho runtuh. Menurut salah satu sopir angkutan umum mengungkapkan kekhawatirannya dengan banyaknya pohon-pohon besar dan rindang yang menjorok ke badan jalan, masih belum ada pemotongan dahan, terlebih ketika hujan turun dengan disertai angin kencang, khususnya di kawasan rawan bencana pujon maupun ngantang. Di kawasan Jalan Raya Karanglo terlihat pohon tumbang karena akar sudah lapuk. Tumbangnya pohon ini menimpa kabel listrik dan masih belum terlihat ada penanganan. Tidak hanya itu, besi penyangga banner iklan patah dan juga belum ada penanganan. Banyak pihak berharap penanganan dan pengawasan pohon pinggir jalan lebih ditingkatkan untuk meminimalisir dampak yang terjadi yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Pertama ketakutan, Terus kedua nggak ada penumpang, banjir, waduh sulit cari ekonomi. Pak. Berarti kalau pohon-pohon besar itu kan juga rawan juga Pak ya? Juga rawan soalnya jalur saya ini jalur Batu, Ngantang, Kasembon. Oh iya betul. Itu kan banyak Betul. pohon-pohon. Jadi agak ketakutan sedikit lah. Daripada ada masalah lebih baik kalau hujan sama angin bisa lebih baik pulang. Ini mulai dipotong-potong yang agak besar-besar ribu-ribu yang ke jalan-jalan. Sudah ada pemotongan Pak ya? Biar enggak Kalau kawasan Pujon Ngantang itu kawasan rawan. Tebingnya. Betul. Rawan longsor, rawan banjir, rawan tumbang pohon. Berarti memilih Pak ya, memilih nggak beroperasi ketika kondisi kayak gitu. Lebih baik pulang istirahat dulu ya. Iya. Pokoknya harus hati-hati lah. Lebih hati-hati Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Setelah sempat turun pasca tahun baru, harga kubis kembali merangkak naik. Namun sayang akibat terkendala faktor cuaca, hasil panen berkurang banyak. Tidak hanya itu, karena tingginya harga obat-obatan dan juga pupuk seringkali membuat petani merugi. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian di Pujon, Kabupaten Malang. Di kawasan penghasil sayuran ini terlihat aktivitas petani setiap pagi di lahan-lahan pertanian. Akibat terkendala faktor cuaca, hasil panen petani banyak mengalami penurunan volume, sehingga seringkali petani merugi karena tingginya biaya operasional. Setelah sempat mengalami penurunan harga setelah tahun baru, kini harga kubis mulai merangkak naik sehingga lumayan membantu untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Menurut salah seorang petani menjelaskan, faktor cuaca sangat berpengaruh pada hasil panen petani dan juga besaran biaya yang harus dikeluarkan, khususnya untuk obat-obatan dan juga pupuk. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen kubis yang hasilnya tidak bisa maksimal dan kubis lebih awal dipanen untuk mengantisipasi kerusakan akibat faktor cuaca, sehingga hasil panen pun berkurang lebih dari 30% dibandingkan pada kondisi cuaca bagus. Gimana Pak untuk harga kubis saat ini Pak? 2.000 sampai 2.500. Oh berarti itu ada kenaikan Pak ya? Iya. Sebelum tahun baru berapa harganya? Sebelum tahun baru ya bisa 4.000 dah. Kemudian Turun terus. turun lagi sekarang, tapi lumayan ya, masih sampai 2.500. Sekarang naik sedikit. Pak untuk faktor cuaca gimana pengaruhnya saat ini Pak? Faktor cuaca ini sangat buruk. Hmm? Kalau hujan terus ini ya khususnya petani itu sangat sulit mencari Pak biasanya perekonomian. Pengaruhnya apa Pak ke tanaman ini, seperti apa Pak pengaruhnya? Ya kalau sudah ketuaan bisa meledak ini loh. Kubisnya itu meledak. Oh berarti Pak ya, lihat-lihat kalau kira-kira sudah waktunya cepat-cepat aja mungkin Pak ya? Iya harus cepat-cepat. Kalau tidak cepat dipotong ya rugi. Pak berarti kalau harga naik itu di pasaran mulai terbatas berarti Pak ya? Iya. Terbatas Pak ya? Kira-kira dalam beberapa minggu ke depan gimana harganya ke depan kira-kira? Kubis kalau lihat kondisi kayak gini? Kalau kondisinya seperti ini nggak bisa menjamin sih harganya. Oh maksud? Bisa naik turun lagi. Iwan Dikmawan melaporkan.